Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hadir sangat baik atas hidup kita. Kita percaya Tuhan Yesus kasihnya begitu mengalir bagi setiap kita hari ini. Untuk Bapak Ibu yang di rumah sedang mulai ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu yang di tempat ini saya untuk bangkit berdiri. Tuhan menyatakan kebaikan Yesus. Kesetiaan-Mu ya Bapa yang selalu mengalir bagi hidup kami. Yang pagi hari ini Tuhan, hati kami menyembah-Mu ya Bapa. Hati kami meninggikan Engkau ya Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus baik.
Raja Bapa, Kau yang pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita terus bersuka cita. Kita angkat pujian Tuhan bangkit.
Jadi sambil dulu kita makan ujian. Kita mau cek biar banyak-banyak. Kita mau lihat dia kita siapa gitu siapa.
bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong setiap problem pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kesempatan pagi ini Tuhan, kami telah berkenan memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah meninggalkan segala kegiatan kami untuk datang kepada Bapa, untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar kami mendengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus, tolong urapi setiap hati kami, bahkan ampuni segala salah dosa baik tutur kata perilaku kami. Dan kami Tuhan sebentar diberkati oleh-Mu, dan berkat itu menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Ku pimpin firman-Mu yang akan ditaburkan pagi ini, agar setiap hati yang terbuka, setiap hati yang berkenan menerima dan melakukannya, maka akan menjadi berkat yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sadar bila mana firman-Mu diberitakan, ada roh-roh yang ingin merampas konsentrasi kami. Kami bersatu hati untuk menolak roh itu di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar, sehingga hidup kami tetap di genggaman tangan kuasa Bapa. Jika firman-Mu tidak berlalu Tuhan, menjadi bagian setiap kehidupan kami. Urapi lidah bibir hamba yang telah Engkau persiapkan. Jadikan berkat bagi setiap kami. Bukan karena tutur kata hamba-Mu, tapi firman-Mu yang menjadi berkat, agar semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang saya katakan. Amin. Kami silakan duduk kembali. Terima kasih. Puji Tuhan saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan, tolong pintunya ditutup aja. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu yang kedua dalam bulan Agustus. Biasanya tahun atau tanggal 17 itu banyak keramaian ya, sebentar lagi, tapi kayaknya RW 8 tidak ada kegiatan karena situasi dan kondisinya. Puji Tuhan. Tapi saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, tentunya kita dikuatkan ya. Puji Tuhan. Yang di rumah, salam, selamat Minggu, hari Minggu, Tuhan berkati ya. Mari kita sambut firman Tuhan pagi ini saudara sekalian. Kita langsung saja kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18. Ini jarang ketemu, kalau Perjanjian Lama itu jarang dibaca, tapi puji Tuhan kita boleh merenungkan ya. Ketemukan dulu 2 Raja-Raja pasal 18. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 saja. Dan nanti mungkin bisa diteruskan di rumah. Dan nanti ada ayat-ayat yang lain yang ada kaitannya bacaan ini. Mungkin sudah ketemu saudara sekalian. Hizkia Raja Yehuda, tolong Pak Agus dibacakan. Yang lain juga disimak. 2 Raja-Raja 18 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Raja 18 dari 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang menemukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dia percaya pada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak takut,
dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, pembacaan kita lebih jauh. Kisah ini tentunya mungkin saudara pernah mendengar. Siapa Raja Hizkia? Ya, tadi dikatakan dia baru umur 25 tahun dan sampai 29 tahun dia menjadi raja. Ya, oleh karena itu, kalau kita urutkan bahwa Hizkia ini adalah seorang raja, mungkin saudara pernah baca kisah Hizkia. Dia sakit, dikatakan hampir mati. Ya, seminggu lagi kamu mati. Tapi kemudian juga dia berdoa luar biasa. Saudara kalian, kisah ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali ya kalau boleh diuraikan untuk membuka dalam situasi seperti sekarang ini, saudara sekalian. Tentunya ini merupakan satu hal yang perlu menjadi pergumulan setiap kita ya. Mungkin waktu dipanjangkan orang makin bosan ya, pelanggaran makin terjadi. Nah, ini sesuatu yang kemauan manusia itu memang seperti itu, tidak bisa ditaklukkan. Nah, ini tentunya banyak pelanggaran. Namun apa yang dialami oleh Hizkia ini adalah seorang pemuda ya, jadi raja sampai 29 tahun. Dia takut kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dan tentunya menjadi catatan bagi gereja Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ada amin. Luar biasa, ini kisah ini indah ya. Jadi pun seperti apa yang dialami oleh Hizkia, nanti mungkin ada uraian yang lain. Saudara sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Hizkia adalah seorang yang takut sama Tuhan. Bahkan hidupnya seperti nenek mereka atau orang tua mereka. Oleh karena itu saya mencatat ayat 6, coba saudara perhatikan itu. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan ia di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat yang ke-6 ini, tadi ayat 5, ayat 6 sekarang. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dan daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, ini taat ya, ketaatan, takut sama Tuhan tentunya ada ketaatan. Yang terutama dia hati mereka terpaut dengan Tuhan, artinya melekat. Jadi takut sama Tuhan. Ya, sekalipun dia umurnya masih muda, tapi dia memegang kunci pemerintahan sampai 29 tahun. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, pimpinan Tuhan. Dan dia selalu takut sama Tuhan dan hatinya melekat atau berpaut kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang mereka lakukan pasti Tuhan menyertai. Ya, oleh karena itu melalui renungan ini kita diingatkan dengan situasi yang seperti ini, saudara sekalian. Kita diminta, gereja Tuhan selalu diminta supaya jangan jauh dengan Tuhan. Kalau minggu yang lalu telah dikatakan melekat kepada pokok anggur yang benar, maka apa yang terjadi di sana dikatakan akan berbuah lebat. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa Hizkia melekat atau berpaut kepada Tuhan, berarti dekat terus dengan Tuhan. Kalau Mazmur berapa itu? 62 atau 42? 62 ya. Hanya dekat Allah hatiku tenang. Luar biasa. Saudara sekalian, tentunya ini sesuatu yang sangat indah. Kalau dekat dengan Tuhan, berpaut pada Tuhan akan berhasil pasti. Ada pertanyaan, kalau kita sudah melekat kepada Tuhan dan kita tetap berpaut pada Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, apakah tidak ada masalah? Nah, ini pertanyaannya ya. Oleh karena orang sering menyibirkan bibirnya pada orang-orang percaya, kalian rajin ke gereja tapi ya begitu-begitu aja. Dia tidak tahu rahasia daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa Hizkia ini orang yang betul-betul takut kepada Tuhan. Kalau saya katakan di awal tadi, dia divonis mati.
Ya, setelah ada berita dari Nabi Yesaya divonis mati, tapi dia berdoa, memang dia mengandalkan doa. Kalau saudara baca itu Yesaya 38 itu ada ya kisahnya itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, Hizkia adalah seorang muda, tapi hati mereka berpaut kepada Tuhan, selalu melekat dan melekat dan melekat. Ya, jadi apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 itu jelas sekali. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat, melekat. Kalau kita sudah renggang dari pokok anggur yang benar, maka ranting itu akan mengalami kekeringan. Begitu Hizkia, saudara sekalian, dia tetap melekat, tapi apakah tidak terlepas daripada masalah? Ada masalah yang besar, menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Tapi dia terlatih, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 8 dan nanti seterusnya, ada satu hambatan dalam kehidupan sebagai raja. Oleh karena itu saudara sekalian, kita juga melihat situasi yang sekarang ini. Kita rajin melayani Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin memberitakan firman Allah. Pertanyaan orang lain, masihkah ada hal-hal yang mencoba kamu atau mengalami satu peperangan dalam iman kita atau hidup kita? Ternyata masih ada saudara sekalian. Oleh karena itu, inilah gunanya firman Tuhan, agar kita selalu dikuatkan, kita selalu diberikan satu jalan keluar segala problem dan masalah. Bukan diukur lamanya jadi Kristen ya, tapi bagaimana kita betul-betul percaya kepada Tuhan seperti Hizkia ini. Dia mengandalkan Tuhan, dia berpaut kepada Allah, artinya melekat kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya itu tadi, adakah masalah? Ada. Oleh karena itu tentunya coba kita buka seterusnya di dalam 2 Tawarikh ya, Tawarikh pasal yang 2 Tawarikh pasal 32. Nah, ini kisah ini sesuatu yang dialami oleh Hizkia. Oleh karena itu saudara sekalian, saudara dan saya mungkin akhir tahun jadi orang Kristen kok masih begini terus. Ya, memang proses, ada pergumulan. Hizkia sebagai raja sampai 29 tahun ada proses, yaitu menghadapi Raja Horeb ya. Mungkin saya akan teruskan di situ. Tolong Pak Agus lagi dibaca ayat pertama, Pak. 2 Tawarikh pasal 32. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Oke, yang cepat dulu Pak. Yang lain sudah ketemu, jangan dilewatkan, biar ketemu dulu. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 dulu. 2 Tawarikh 32 yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota, berkubu dan berniat merebutnya. Ya, sampai di situ dulu. Jelas harus sekalian saya katakan tadi. Kalau orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang takut sama Tuhan, orang yang melayani Tuhan, bahkan mungkin setiap saat kita selalu doa kepada Tuhan, apakah nggak ada masalah? Ternyata Hizkia ada masalah di situ ya. Coba kita lihat seterusnya. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota, berkubu dan berniat merebutnya. Jadi Hizkia menghadapi suatu musuh. Asyur itu adalah kota yang besar, saudara sekalian. Kalau boleh dikatakan, waktu Yunus mau diutus ke Niniwe, itu kota yang besar. Di sana adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kalau tadi patung-patung, tugu-tugu berhala direbahkan, maka memang tempat penyembahan berhala. Maka disitulah saudara sekalian, apa yang dialami Hizkia ini ada satu hambatan. Saya katakan tadi, kalau kita dekat terpaut pada Tuhan, masih ada masalah, masih ada pergumulan. Ternyata ada peperangan besar yang menghadapi daripada dia akan dihadapi oleh Hizkia. Coba kita tidak akan baca semua, kemudian teruskan Pak Agus dari ayat 8, dari ayat 6. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-6. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya,
karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ya, ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Amin. Dikuatkan. Sebagai pemimpin menguatkan di dalam situasi yang mungkin menakutkan dan menakjubkan. Itulah tugas pemimpin. Jadi untuk menyiapkan segala prajurit-prajuritnya untuk menghadapi peperangan. Terus kalian saya katakan tadi bahwa Hizkia menghadapi tantangan yang luar biasa. Di situ dikatakan, nanti saudara teruskan baca ya. Itu ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Menenangkan hati mereka. Kalau zaman sekarang banyak isu-isu yang menakutkan. Tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai rumah tangga menenangkan bagi keluarga dan masyarakat sekalian. Jangan takut. Amin saudara. Apa yang dikatakan Hizkia? Jangan takut. Tapi jangan terlepas untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan peperangan yang akan terjadi. Dan ini sangat penting. Kalau zaman sekarang banyak, ya saya kira kita semua dengar dan tahu posisi atau kondisi yang saat ini saudara dan kita alami. Banyak orang menunjukkan ini obat, manjur dan sebagainya. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin berbeda satu sama lain. Dan itu yang terjadi. Malah membuat suatu ketakutan kepada orang-orang yang saat ini sedang dilanda kondisi yang seperti ini. Tugas daripada pemimpin, tugas sebagai pemuka atau raja, dia menenangkan rakyatnya, dikasih keterangan ya, jangan takut. Kalau ayat yang selanjutnya tadi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Saudara sekalian, Raja Asyur memang banyak tentara. Tapi Hizkia punya iman yang begitu besar. Dia yang menyertai dia adalah manusia. Kalau ayat yang ke-8 mengatakan, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita ialah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali penuh. Jadi jangan takut. Kalau ayat yang lain mengatakan, kamu diam saja. Ya, kalau saudara baca 2 Tawaret pasal 20, ya, kamu diam aja maka Allah akan berperang. Raja siapa itu? Yosafat atau siapa ya yang dikepung musuh-musuh itu. Nah inilah saudara sekalian, tentunya kita harus bisa bersaksi, terutama dalam keluarga, lingkungan kita, jangan takut. Memang itu harus terjadi. Tapi tentunya kita jangan tidak merespon apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah juga menganjurkan seperti itu. Hizkia juga menganjurkan jangan takut. Mereka yang menyertai adalah tangan-tangan manusia. Oleh karena itu saudara sekalian, pemimpin memang mempunyai satu tanggung jawab, pemerintah ya. Sekarang apa modelnya 3M ya. 1M apa? Mencuci tangan. Iya. Atau masker, juga jaga jarak. Itu pun masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Malah polisi terjun di jalan-jalan, di pasar-pasar. Nah ini saudara, tidak ketaatannya itu kurang ya. Kita ingin selalu bebas. Padahal kondisi ini harus berubah, bukan? Harus berubah. Kalau kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, apa yang terjadi? Kegilas. Akan terjadi sesuatu masalah, problema hidup manusia akan terjadi. Maka banyak orang mengatakan, sampai kapan itu terjadi? Tidak terbatas. Peperangan tidak terbatas. Pergumulan selama hidup kita ada pergumulan. Amin.
tidak ada pergumulan itu terlepas daripada selama kita hidup. Tetap ada pergumulan. Ini satu gambaran saudara bahwa apa yang dialami Raja Hizkia adalah peperangan menghadapi Raja Horeb. Ya, ini sesuatu raja yang besar, tapi dia betul-betul tangguh. Sebab mereka mengandalkan Tuhan. Hati mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Itu harus saudara dan kita pegang. Sekalipun ada tantangan, ada sesuatu kejadian yang kita akan hadapi, tapi kalau kita tetap tinggal bersama Tuhan, maka ada keberhasilan, ada amin, ada kemenangan, ada kesejukan, ada ketentraman. Sebab Tuhan katakan tadi, jangan takut. Sebab yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Ini harus saudara dan kita pegang. Kesulitan apapun, saudara jangan lari daripada kenyataan hidup. Jangan cari jalan pintas. Dukun sono manjur. Ya, ilmu sana baik. Tuhan tidak mengajarkan dukun-dukun yang manjur, tapi justru tadi apa? Patung-patung direbahkan, tugu-tugu berhala direbahkan. Ini saudara sekalian, karena itu bangsa Asyur itu memang penyembah berhala. Maka waktu saya katakan tadi, Yunus diutus ke Nineve, dia nimpang ke Tarsus. Sebab anggapan daripada Yunus supaya orang Nineve itu betul-betul dibinasakan. Tapi ternyata Tuhan mengasihi negara yang besar itu. Nah, inilah saudara sekalian bahwa pergumulan hidup tetap ada. Saya katakan aku udah pendeta, hamba Tuhan, aku penginjil, pemuji dan sebagainya. Jangan saudara kalian. Jadi memang ada sesuatu yang mengadang dalam langkah kehidupan kita. Entah besar, entah kecil, pasti ada. Ini satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita baca kisah daripada Hizkia ini luar biasa. Dia umur 25 tahun. Tapi dia takut sama Tuhan. Nah, ini hati mereka terpaut kepada Tuhan. Oleh karena itu tentunya ini perlu saya dan kita semua meneladani apa yang dihadapi Hizkia. Ya, menghadapi Raja Horeb itu negara yang besar saudara sekalian. Tapi apa yang dikatakan tadi, jangan takut ya. Ia mengangkat panglima-panglima perang, telah menyiapkan panglima-panglima perang. Rakyat ya, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Situasi yang tidak menentu jangan takut, jangan gentar, sebab kita punya Allah yang hidup. Saudara sekalian, saya kemarin di bawah itu ada pasang portal, saya ke situ ya, itu ada beberapa orang. Pak, kalau situasi ini sampai berapa lama ya Pak? Jadi saudara sekalian, tentunya ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Dan dia katakan situasi kondisi ekonomi sudah nggak mampu lagi. Ya, dia katakan memang mau istilahnya mendirikan kompor bisa nyala saja susah. Bener ini ngomong-ngomong. Betul. Padahal situ kan orangnya milioner kabeh kelihatannya. Ya yang kaya Pak, tapi yang kaya saya ini sudah rekoso, sudah susah. Ya. Nah inilah saudara sekalian. Jadi hal yang seperti ini satu pergumulan, tantangan hidup. Sekalipun kita katakan aku orang yang beriman, jangan katakan bahwa pergumulan tetap ada. Amin. Tetap dihadang oleh situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yesus, berjaga-jaga dan berdoa. Senjata kita hanya itu saudara sekalian, tidak ada yang lain. Berdoalah kata Paulus, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau situasi yang seperti ini, apakah kita akan ngomel? Siapa yang akan kita omeli? Ya, malah banyak musuh. Mending kita datang kepada Tuhan, adukan segala problem dan pergumulan kita. Amin. Pelarian kita hanya ke sana, melekat berpaut kepada Tuhan. Ada suatu pertolongan. Hizkia menghadapi Raja Horeb ini betul-betul negara yang besar, raja yang besar. Tapi jangan takut, ya, tenang. Kalau hati tenang bisa berdoa kata di ayat apa itu? Dipilih atau di apa itu? Ya?
tetaplah berdoa. Nah ini saudara sekalian, oleh karena itu dengan keadaan seperti ini dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pagi ini sesuai apa yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ya, oleh karena itu sekalipun mungkin ibadah kita masih terpisah-pisah, masih ada di dalam keluarga, rumah tangga, dan di mana kita bisa mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan itu tidak berubah. Amin, saudara. Tangan Tuhan tetap menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan lebih besar daripada penyertaan yang menyertai musuh, yaitu Raja Oreb. Dan itu kita pegang terus. Apapun kondisi dan apapun situasi, kalau tetap kita bersama Tuhan, kata Paulus apa? Siapa akan melawan kita? Ada amin? Kalau saudara baca Roma 8 dari ayat 31 sampai ayat 39 itu menguatkan kita betul-betul. Ya, kalau di sana dikatakan ketelanjangankah, kelaparankah, maut sekalipun tidak bisa memisahkan kasih Kristus. Memang sesuatu pergumulan terjadi, masalah timbul tenggelam, selalu ada dalam di hadapan kita. Tapi Tuhan juga memberikan satu ketenangan. Ya. Jadi Raja Hizkia memberikan ketenangan kepada umatnya, hai tenang. Ya, Tuhan yang akan membela kita. Kalau ayat yang ke-8 tadi mengatakan juga, saudara coba lihat lagi, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Allah atau Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali, dikuatkan kembali, dihiburkan kembali. Jangan malah kita membuat sesuatu berita yang menakutkan, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari melalui renungan ini, dengan situasi dan kondisi yang saat ini, senjata saudara hanyalah doa. Doa, saya sering katakan memang doa itu, ya, kalau saudara baca keberhasilan daripada tokoh-tokoh di Alkitab ini hanya doa. Contohnya Daniel dimasukin ke mana? Gua singa atau api, Sadrak Mesak. Abednego masuk ke gua perapian yang begitu menyala-nyala. Toh Tuhan juga menyertai kita. Oleh karena doa yang membawa dampak. Gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Ada amin? Amin ya. Ya kita amin kan memang seperti itu kenyataannya. Berat. Tapi justru yang berat kita lakukan justru akan membawa dampak, memberikan satu kemenangan. Kalau di awal tadi saya katakan Hizkia telah divonis mati, tapi kemudian dia berdoa menangis menghadap tembok. Ya, memang kebaikan Hizkia diceritakan di dalam raja-raja tadi ya. Jadi dia memang takut sama Tuhan sejak umur segitu sampai menjadi raja, sampai divonis mati. Itu tidak terpisah dengan Nabi Yesaya, saudara sekalian. Jadi kayaknya orang itu teman seperjuangan, teman sepenginjilan ya. Jadi kelompok mereka tidak berpisah. Ya, dia divonis mati, yang beritakan siapa? Yesaya. Kamu akan mati loh, kata Tuhan. Tapi dia, kalau saudara baca Yesaya 38 itu dari ayat 1 dan seterusnya luar biasa. Akhirnya doanya didengar, tetesan air mata diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara sekalian begitu ya. Jadi kalau kita betul-betul mengadukan sesuatu yang betul-betul kita tidak bisa melakukan, larinya hanya kepada Tuhan. Yang saya katakan amin. Hanya kepada Tuhan. Satu-satunya hanya Tuhan. Yang namanya Yesus Kristus, batu karang yang hidup. Dia pertolongan kita, dia pelindung kita, bahkan dia adalah penyelamat kita. Amin. Perlu kita selalu datang kepada dia. Saudara sekalian, lamanya jadi Kristen bukan ukuran ya. Dan katakan udah lumutan jadi Kristen, tapi hidupnya tidak jadi berkat, ini repot. Sekalipun mungkin baru setahun 2 tahun jadi Kristen, tapi hidup mereka berarti di tengah-tengah warga masyarakat. Bagi keluarga ini yang Kristen betul-betul takut sama Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, Raja Hizkia memang
boleh diteladani. Memang itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan dia sebagai raja, ya tentunya kita belajar apa yang Hizkia alami. Dia takut sama Tuhan, ya. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu segala pergumulan Tuhan pun tolong, ya. Kalau tadi dikatakan oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat menjadi mendapat kepercayaannya kembali, dikuatkan kembali, tidak dihebohkan, dikuatkan. Nah, tugas kita seperti itu. Di mana kita berada menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, saudara sekalian, keluhan itu banyak sekali. Bukan karena keluhan karena sakit penyakit yang sedang merebak, tapi juga keluhan pekerjaan, ekonomi, dan segalanya. Ngeres, ya, memang ngeres. Tapi kita kembali bahwa Tuhan itu tetap melihat segala pergumulan kita. Bahkan Dia menolong, yang saya katakan namanya. Dia menguatkan, meneguhkan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Itulah Allah kita yang di dalam Kristus. Saudara sekalian, memang untuk menghadapi segala percobaan, segala tantangan, pergumulan, peperangan, ada jalan keluar yang sangat indah. Bahwa Hizkia tidak mengandalkan manusia. Hizkia tetap berdoa kepada Tuhan. Coba dilihat sebagai ayat yang mungkin ayat-ayat yang terakhir. Saya tidak terlalu panjang karena kita tidak boleh kumpul lama-lama, ya. Coba Pak Agus dibaca ayat 20. Yang lain dicari masih pasalnya itu tadi, ya. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Ya, kita lihat dan kita renungkan andalan Hizkia apa di situ. Coba. 2 Tawarikh 32 ayat 20 sampai 23. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ya. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Amin. Luar biasa. Perhatikan dengan baik. Kuncinya doa. Situasi kondisi saat ini, ya, kalau boleh dikatakan, maaf, saya katakan dokter akan menyerah, seakan-akan menyerah, medis menyerah, ya. Tapi orang percaya ditekankan hanya berdoa. Ada amin, saudara. Apa yang dihadapi Hizkia adalah saat ini yang dihadapi oleh bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia, ya. Oleh karena itu gerejanya menekankan berdoa dan berdoa. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi apa yang dikatakan, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, ke pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anaknya, anak kandungnya sendiri, ketika ia memasuki rumah Allahnya. Jadi rumah Allahnya itu kembali ke tempat pos. Ini Allahnya alamat apa? Kalimat kecil bukan? Yang berarti tempat rumah berhala, ya. Jadi di situ ada peperangan, bukan dari musuh, justru dari keluarga mereka. Nah, inilah saudara, kalau Tuhan bekerja, Tuhan membela, tidak ada barang mustahil. Amin. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar. Aku menyertai kamu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, penyertaan Tuhan
di dalam setiap orang yang berseru kepadanya tidak akan dipermalukan. Coba sebagai penutup, saya katakan ini bukan penutup lagi, tapi Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang terkenal ya. Jadi ada kaitannya ini ayat yang benar-benar menguatkan kita. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Itu dikatakan jangan takut. Aku memegang tanganmu, ya. Aku akan menolongmu. Apakah ini kata-kata manusia? Ini suatu kata-kata para nabi, nubuatan pada zaman Yesaya. Jadi ini berlaku sejak itu dan juga berlaku sampai sekarang. Firman Tuhan belum usang, saudara sekalian. Karena itu pagi ini kita diingatkan bahwa orang percaya, orang yang takut sama Tuhan masih ada pergumulan. Banyak hadangan-hadangan di hadapan kita. Oleh karena itu senjata utamanya adalah doa. Jadi ayat 20 dan seterusnya tadi renungkan dengan baik. Ya, jadi sejak awal dari pembacaan tadi, kalau saudara ikuti, itulah jejak Raja Hizkia untuk melawan Raja Horeb, raja yang besar. Tapi dia katakan yang menyertai Raja Horeb adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Betul dinyatakan tangan Tuhan dalam Yesaya 41 tadi. Aku memegang tanganku dengan tangan kananku. Luar biasa. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan, tapi renungkan di dalam ayat-ayat tadi, dan itu akan membawakan satu dampak dalam setiap pergumulan kita. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada hal yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keluarnya. Kalau saya masih bisa melihat tema Natal kemarin, Yesus adalah jawaban dalam segala kehidupan kita. Yang saya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami mohon Bapak Agus juga berdoa. Waktu kami kembalikan ke yang meneruskan. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh diingatkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi Kau gak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Kau selalu ada buat kami, memegang tangan kami, memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, memberi kekuatan buat setiap kami di dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat hamba-Mu yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan Kau boleh pakai lebih hari lebih luar biasa lagi. Tambah-tambahkan nikmat marifat daripada Kau sendiri ya Bapa. Sehingga setiap pelayanannya, apapun yang disampaikannya ya Bapa, benar-benar itu yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa, ibadah kami sampai selesainya ya Bapa, biar Kau pimpin ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur, haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk jam ibadah, tetap ada ibadah doa di hari Rabu jam 7 malam di gereja. Untuk hari Jumat jam 7 malam ada latihan bagi para pelayan. Dan hari Sabtu jam 9 pagi ada ibadah WBI di tempat ini. Jam 7 malam ada ibadah pemuda secara online. Untuk hari Minggu jam 7 pagi ada ibadah raya di gereja dan dilangsungkan streaming juga. Kita juga akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk seluruh jemaat GBI terdampak yang mungkin yang sakit atau mengalami kelemahan fisik, untuk gereja Tuhan Indonesia, untuk setiap jam-jam ibadah kita dan persembahan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yakub Andreas dan Samuel Setiawan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya umur yang baru boleh memberikan semangat yang baru. Tuhan boleh berikan umur yang panjang, Tuhan boleh juga kasih berkat yang melimpah.
bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau memimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Ya pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan Tuhan setiap doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Pertama Tuhan, kami mau serahkan Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Oh Yesus, kami serahkan Tuhan untuk memimpin negara kami Tuhan. Biar Kau yang berikan kebijaksanaan Tuhan, biar Kau yang berikan kemampuan Bapa. Kuasa-Mu Tuhan menaungi Tuhan pemimpin kami Bapa. Kau memilih Tuhan setiap kebijakan Tuhan bagi bangsa kami Bapa. Tuhan juga kami mau serahkan Tuhan untuk seluruh pejabat-pejabat Tuhan yang ada di Tuhan di pemerintahan, baik MPR Tuhan, DPR Tuhan, seluruh kementerian yang ada Bapa. Biar terus Tuhan mau Tuhan bekerja sama Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Agar Tuhan setiap kebaikan Tuhan boleh terjadi Tuhan di bangsa kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau serahkan Tuhan kehadapan-Mu Tuhan untuk seluruh tenaga medis Tuhan, baik dokter Tuhan, perawat Tuhan, rumah sakit Tuhan yang saat ini Tuhan menangani Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang berikan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan akan berakhir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau yang naungi Tuhan seluruh pasien-pasien yang ada Tuhan. Kau boleh berikan kesembuhan Tuhan, Kau boleh berikan pengharapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan perekonomian gak baik Bapak, mungkin kesejahteraan tidak ada Tuhan, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang akan memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami gak hidup kekurangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terus tetap aman Tuhan, kami mau tetap damai sejahtera-Mu Tuhan turun Tuhan atas setiap bangsa kami Bapa. Kami Tuhan gak berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin saat ini Tuhan di beberapa lokasi Indonesia Tuhan mengalami bencana alam Tuhan, apapun Tuhan, banjir, longsor Tuhan, mungkin gunung Merapi Tuhan, ada kebakaran apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang melindungi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang memberikan pemulihan Tuhan di tempat bencana Tuhan, agar pemulihan boleh terjadi Tuhan. Mereka enggak terus Tuhan tenggelam dalam kesedihan Tuhan, tapi Kau boleh berikan semangat yang baru ya Bapa, untuk memulai kembali hidup yang baru ya Yesus. Kau berkati ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami keterbatasan Tuhan dalam beribadah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mau terus bersatu di dalam Engkau Tuhan. Ibadah Tuhan tetap boleh diselenggarakan Tuhan, apapun medianya Bapak, apapun caranya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, seluruh gereja Tuhan mau bersatu Tuhan, terus Tuhan mengagungkan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, berkati Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, setiap pelayanan Tuhan saat ini Tuhan, untuk terus Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Oh haleluya. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang ada Bapak. Mungkin jemaat-Mu Tuhan yang boleh di rumah Tuhan maupun di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami problematika Tuhan, mungkin kesehatan Tuhan, mungkin kelemahan fisik Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang menyembuhkan Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan, Engkau yang memberikan semangat yang baru Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, mungkin saat ini Tuhan jemaat-Mu Tuhan ada yang mengalami problematika keluarga Tuhan, problematika ekonomi Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau yang akan menjawab Tuhan setiap keluhan kami Bapak. Engkau yang menjadi sumber Tuhan jawaban hidup kami Bapak. Biar kami boleh berserah penuh terhadap Engkau ya Yesus. Biar kami boleh serahkan Tuhan setiap beban setiap kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menjawab Tuhan setiap doa kami Bapak. Kau akan menjawab Tuhan setiap beban pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jam-jam ibadah Tuhan di gereja ini Tuhan, yang baik dilakukan secara langsung Tuhan maupun online Bapak. Apapun medianya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ibadah Tuhan tetap membawa berkat Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh diturunkan Tuhan melalui setiap ibadah Bapak. Engkau boleh jawab Tuhan setiap kerinduan kami Bapak, yang terus haus dan rindu akan Engkau ya Yesus. Oh Tuhan, Kau berkati Tuhan. Mungkin saat ini banyak jemaat-Mu Tuhan yang belum bisa hadir Tuhan di gereja. Apapun itu kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan melalui setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu Tuhan mengalir Tuhan saat ini melalui setiap media-media yang digunakan Tuhan. Biar setiap hari Tuhan kami boleh mendengar Tuhan firman-Mu. Setiap hari Tuhan kami boleh terus menaikkan pujian bagi-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, gereja-Mu boleh ada Tuhan. Biar kami boleh jadi saksi Tuhan di sekeliling kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan, depan, belakang, kanan, kiri Bapa. Biar setiap pujian boleh dinaikkan Tuhan, boleh membawa sukacita Tuhan bagi lingkungan ini Bapak. Kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan, boleh banyak jiwa yang dimenangkan Bapak.
Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang kami boleh bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, baik perpuluhan Tuhan, persembahan, ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Bapa. Kami mau mengembalikan dengan sukacita, Kau mau mengembalikan dengan ucapan syukur dari hati kami Bapa. Oh Yesus, kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Bapa, Kau yang melimpahi kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin dalam minggu ini Tuhan ada jemaat-Mu Tuhan berulang tahun ya Bapak. Oh Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, umur yang baru boleh Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat yang baru Bapak, sukacita yang baru Tuhan boleh Kau berikan Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang boleh tertulis maupun tidak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan di umur yang baru ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas jemaat-Mu Bapak. Mungkin saat ini Tuhan kami yang bekerja Tuhan, kami yang WFH Tuhan, kami ibu rumah tangga, kami siswa Tuhan, mungkin saat ini belajar secara online Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan menghadapi Tuhan seluruh aktivitas kami Bapak, seluruh yang kami butuhkan Tuhan untuk melakukan Tuhan aktivitas kami Tuhan. Engkau yang menghormati Bapak, Engkau juga yang melindungi kami Tuhan kemanapun kami pergi Bapak. Engkau yang melindungi keluarga kami Tuhan, baik di rumah maupun di luar Bapak, hingga Engkau jauhkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan dari segala sakit penyakit Bapak, segala virus-virus yang mengancam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap aman di dalam-Mu Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, tadahkanlah tangan-Mu untuk berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita dari saat ini dan sampai Maranatha. Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati katakan amin. Terima kasih Bapak.